Halo, what's up guys? Selamat datang di Dear Motovlog. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis bro. Terima kasih yang udah datang nih. Hari ini, sore ini, tepatnya di tanggal 14 Desember sore, gua lagi pulang menuju arah Bojonggede. Kebetulan ini lewat Jalan Margonda dari arah Pasar Minggu atau Cawang. Gue motong dari Pasar Minggu. Kenapa sih gue lewat Jalan Margonda ini? Karena memang dari jalur-jalur yang lain, menurut gue ini yang paling cepat untuk ke arah Bogor Bojonggede. Ya, walaupun sebenarnya Jalan Margonda ini terbilang macetnya, wah bukan main bro. Gila bener kalau lagi, apalagi kalau telat dikit udah maghrib, wah macetnya. Apalagi kalau hari Senin tuh, aduh, dengan cari jalan lain deh. Nah kali ini gue aja sambil pulang nyantai aja, ini ngerekam sambil lihat suasana terkini terkait pembangunan atau revitalisasi trotoar sepanjang Jalan Raya Margonda. Ini kalau kita lihat sih ya, jalan udah, menurut gue udah 80% nih di daerah Jalan Margonda udah dicor, hampir seluruhnya udah dicor, tinggal yang penutup saluran air. Dan juga nih di beberapa ruasnya juga udah dipasang pembatas jalan, dan juga ini pembatas kalau misalnya kendaraan ya, ini tiang-tiang udah dipasang dengan logo Kota Depok City, anjay. Udah cukup bagus. Terus juga ini kalau kita lihat apa sih namanya, marka jalannya yang warna kuning ini biasanya untuk pejalan kaki terutama disabilitas, yaitu yang tidak bisa melihat, karena untuk panduan jalan mereka ini juga udah terpasang udah dengan kualitas yang menurut saya lebih baik daripada yang sebelumnya, karena ini udah langsung dicor, ditempel cor ya, bukan ditempel pakai lem. Kalau dilihat sih dari pembangunannya udah cukup bagus, dan juga ini cornya full gitu kan, lumayan tebel dalam. Ini tinggal sisa pemasangan lampu jalannya nih. Katanya sih kalau dengar berita, lampunya katanya bakal estetik. Wah, bakal jadi instagramable anjay. Ya intinya cantik lah dilihatnya gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti realisasinya bisa sesuai dengan desain awal ya. Mudah-mudahan ya jadi lebih cantik, jadi lebih enak dipakai untuk pejalan kaki khususnya. Cuma ya gue sayangin ini ya, ada beberapa ruas yang dipakai untuk lahan parkir gitu kan. Ya memang sangat disayangkan sih, kalau ya kayak mau gimana lagi, karena memang sepanjang jalan ini ruko-rukonya atau toko-toko yang berada di sepanjang jalan ini memang lahan parkirnya sangat terbatas banget gitu, dan bahkan ada beberapa yang emang nggak ada punya lahan parkir kayak tadi tuh ya. Jadi ya mau nggak mau ya, pada karena lahan udah enak, udah masih luas, karena nggak ada lahan parkir yang bener dan lebih baik ada yang gratis ya, mereka malah pilih ini ya. Cuma kalau ini bagi teman-teman nih, kalau bisa ya janganlah parkir sini di ini ya, udah bagus-bagus gitu, marilah kita pelihara gitu. Dan juga kalau teman-teman yang walaupun buru-buru atau se ini apapun, kalau emang keadaannya nggak darurat banget, kayak misalkan bukan ambulan atau bukan nganter yang sakit, ya janganlah lewat trotoar gitu, terutama pemotor ya. Jangan kayak gua gini gitu kan, jangan, nikmatin aja walaupun macet kan, tetap aja ya udah nikmatin aja lah Depok ini. Ya mau gimana lagi, kita udah
mau bersuara gimana pun kan yang punya kuasa kan ya yang di atas sana ya, yang megang pemerintahan. Mudah-mudahan sih bisa denger nih. Kalau ya salah satu ngatasin macet sebenarnya nggak hanya bagusin trotoar sih, tapi cukup gua apresiasi sih, karena ini ya untuk pejalan kaki ini udah sangat bagus banget gitu kan. Cuma ya minusnya ruas jalan untuk kendaraan bermotornya ini jadi berkurang, karena kan sebelumnya ini kurang lebih 1 meter ini diambil nih, jalan yang biasanya satu ruas untuk jalur lambat diambil hampir sebagiannya, karena biar lebih lebar jalan kakinya ya. Kalau bagi gua ini kalau untuk solusi bagi pejalan kaki sangat bagus, tapi kalau untuk solusi untuk mengatasi kemacetan itu kayaknya nggak banget gitu, karena belum ada win-win solution atau artinya solusi yang lain untuk mengatasi macet. Kayak misalkan kalau misalkan kita lihat di kota-kota lain gitu kan, ini disiapin dulu nih gitu kan, biar orang-orang tuh beralih ke kendaraan umum misalkan gitu, dibuat jalur khusus untuk kendaraan umum gitu kan. Nah itu disiapin dulu tuh, nah baru jalannya disempitin itu biar orang-orang tuh pada ininya. Itu sih kalau itu sih nggak masalah. Cuma ya kalau kayak gini kan terbalik ya, artinya jalan dulu disempitin baru kendaraan umumnya nanti dibangun, tapi nggak tahu kapan sih kayaknya ya. Cuma ya balik lagi pemerintahan yang di sana ya, mudah-mudahan sih akan lebih baik sih perencanaan tata kotanya. Nah ini kalau kita lihat, dan kalau gue lihat di jalan tembusan sampai ke Citayam, Jalan Kartini itu nanti itu udah ada beberapa yang di aspal. Nah ini kayaknya sih di sini juga mau di aspal nih setelah beres, karena ya kita lihat yang bekas pembatas jalur lambat markanya itu kan di aspalnya tambelnya kayaknya tipis banget gitu. Dan ya kalau gue lihat, gue perhatiin itu lebih banyak batu kerikilnya dibandingkan aspalnya gitu kan, untuk nambel yang bekas marka jalan itu pembatas jalur lambat. Ya mudah-mudahan nanti di aspalnya lebih tebal dari yang biasanya, karena kalau tipis ya percuma aja, buang-buang anggaran doang gitu kan. Terus juga ini sih gua saranin nih ke pemerintah gitu kan, atau ke yang pengawas kontraktor ini nih, ya kalau bisa diawasin bener-bener lah. Ini kan kita lihat menurut gua ini kayak misalkan nih di saluran air nih, di jalan airnya gitu kan, untuk masuk ke lubang airnya masih ada beberapa yang memang menurut gua sih nggak rapih ya, karena ada beberapa yang ada yang tinggi banget, ada yang nggak rata gitu kan. Kok bisa yang kayak gitu-gitu tuh diawasin tuh gitu kan ya, karena ya nanti kalau pas hujan juga malah bikin genangan dan bahkan bisa banjir kalau nggak lancar itu. Nah ini juga semen-semennya juga ini pada belepotan gitu kan ya. Mudah-mudahan sih nanti pas finishing ada mungkin pembersihan dulu ya, jadi biar enak lah dilihatnya. Nah ini sih kayak udah beberapa udah ada yang dicat ya, cuma memang yang kayak bekas-bekas semennya udah gitu, pas yang untuk lubangnya itu semennya itu nggak rata dan apa ya, nggak maksimal kalau menurut gua sih ya. Namanya juga borongan ya, tapi nggak tahu sih ya, namanya kerjaan kan, kerjaan orang ya. Kita sebagai rakyat sih sebenarnya ya sah-sah aja kalau memberikan kritik dan juga masukan ya, karena kan kita sebagai
pengawas juga rakyat gitu kan, ngawasin, karena kan ini dibangun dari duit pajak kan, kita bayar juga bayar pajak gitu kan, artinya ini dari uang rakyat juga, makanya sama-sama saling ngawasin gitu. Ya, sore ini memang cukup padat bro, apalagi ini nih di depan Margo City atau Matahari. Ini memang salah satu yang bikin macetnya. Sama tadi di SDN Pondok Cina kalau nggak salah ya. Itu kalau menurut gua sih Jalan Margonda yang titik macetnya ya dua ini nih, putaran ini nih yang bikin macetnya, terus keluar masuk Margo City. Sebenarnya kalau putarannya kayaknya ya, kalau putaran ini mungkin dipindahkan ke, atau mungkin bisa ditutup dulu, wah itu kayaknya bakal lebih lancar. Tapi ya memang efeknya nanti di lampu merah pasti lebih macet gitu. Dan itu juga sebenarnya kalau dibikin mungkin underpass atau jalan layang tuh di lampu merah Margo, kayaknya bakal lebih lancar gitu. Dan jadi ini yang putar yang di sini nih, nah bisa putar tuh di lampu merah gitu kan. Nah itu dibikin dulu tuh jalan layangnya, baru di bawahnya putaran. Nah itu kayaknya lebih bagus tuh, lebih lancar. Kalau kayak gini kan orang jadi pada berebut untuk pengen muter balik gitu kan, terus orang keluar juga pada pengen cepet, ya jadinya nggak ada yang mau ngalah sih. Oke, itu mungkin sambil santai aja ya. Terima kasih nih yang udah nonton nih sambil bahas jalan trotoar di Margo ini. Ya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada yang tersinggung ya, maaf. Ini sebagai suara hati kecil dari rakyat anjay. Ya mudah-mudahan saya terhibur aja di vlog ini gue ini. Oke, cukup aja nih karena terbatas videonya. Segini aja dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan komen kalau misalnya ada kritik saran. Dan yang paling penting adalah subscribe bro, biar dukung gua untuk lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Dear Motovlog.